니들 아주 싸가지가 부족하구나. 중세 시절에 아주 커다란 나라. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Winstruck. Film ini adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2004 dan dibintangi oleh pemain top Korea Selatan yaitu Jun Ji Hyun dan juga Jang Hyuk. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke alur ceritanya guys ya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita yang melompat jatuh dari gedung pencakar langit. Namun sebelum itu penonton dibawa pada awal mula kisah si wanita dengan seorang pria yang ia cintai. Di sebuah distrik yang cukup ramai, terlihat seorang pria berlari kencang diiringi dengan teriakan jambret dari seorang ibu. Saat itu seorang wanita yang bernama Yo Kyung Jin baru keluar dari swalayan. Wanita cantik bingkocak ini bekerja sebagai seorang polisi. Mendengar teriakan dari sang ibu, jiwa patriotismenya terpanggil dan langsung saja mengejar pria yang berlari kencang di depannya. Menyadari dirinya dikejar oleh Kyung Jin, si pria berkata bahwa dia bukan pencurinya. Tetapi Kyung Jin sudah lebih dulu meringkusnya dan membawanya ke kantor polisi. Sampai di sana Kyung Jin berlagak bahwa dia bisa menangkap penjahat di hari liburnya. Sementara si pria ngotot bahwa dia bukanlah pencuri. Namanya yaitu Myung Wo. Dia adalah seorang guru fisika di sebuah sekolah SMA khusus wanita. Sang korban juga mengatakan bahwa bukan Myung Wo pencurinya. Tapi daripada kepalang malu, Kyung Jin tetap berspekulasi bahwa dia pencurinya. Lalu Myung Wo dengan keahliannya melukis dapat menggambarkan wajah si pencuri dengan jelas hingga dia dibebaskan. Namun saat baru saja keluar, Myung Wo menemukan tas si ibu di tumpukan sampah. Apesnya nih, Kyung Jin melihatnya lagi dan menuduhnya sebagai seorang komplotan si pencuri. Hingga Myung Wo kembali singgah di kantor polisi. Tetapi sampai di sana, sang penjahat ternyata sudah tertangkap. Kyung Jin malu, tapi dia tidak mau meminta maaf kepada Myung Wo. Hingga dia tidak perlu mengatakan kata tersebut. Beberapa hari kemudian, Myung Wo mendaftarkan dirinya sebagai sukarelawan patroli di wilayahnya. Namun Myung Wo terlambat karena sukarelawan sudah berangkat dengan rekannya masing-masing. Agar tak berkecil hati, polisi mengatakan bahwa dia masih bisa berpatroli dan sebentar lagi partnernya akan datang. Tak disangka partnernya adalah Kyung Jin. Mereka memulai patroli. Saat itu Kyung Jin melihat geng anak SMA yang merokok dan berkata tidak sopan tentang Kyung Jin. Kyung Jin menyuruh salah seorang anak SMA memungut puntung rokok yang ia buang sembarangan. Tapi Kyung Jin malah ditantangnya untuk berkelahi. Myung Wo sudah melarang Kyung Jin untuk meladeni anak berandalan tersebut. Tetapi Kyung Jin tak gentar. Dalam beberapa seragam, geng anak SMA itu langsung berteguk lutut kepadanya. Baru saja menyelesaikan satu kasus patrol, Myung Wo sudah dibuat deg-degan lagi karena Kyung Jin melihat dua orang pria di sebuah gang gelap. Kyung Jin berkata bahwa pria di sebelah kiri adalah pengedar. Paham dengan maksud Kyung Jin, Myung Wo mencoba kabur. Tetapi Kyung Jin memborgol tangan mereka satu sama lain agar bisa menangkap bandar narkoba bersama-sama. Mereka mulai membuntuti si bandar. Walau begitu, Myung Wo seperti teraniaya karena Kyung Jin sangat cepat hingga membuat borgol di tangannya tertarik sakit. Sampai di sebuah gudang, Kyung Jin langsung meringsek masuk dan menyuruh si bandar menyerah. Ternyata dugaan Kyung Jin meleset. Di dalam gudang terdapat dua kelompok gangster bersenjata. Awalnya Kyung Jin pikir ia akan ditembak. Ternyata mereka malah saling tuduh-menuduh tentang siapa yang memanggil polisi. Akhirnya terjadi baku tembak dan tersisalah satu ketua gangster. Saat akan menangkap, ternyata polisi telah mengepung tempat ini. Bandar yang mereka ikuti tadi ternyata adalah polisi undercover yang sedang menyamar. Ia sangat marah kepada Kyung Jin dan Myung Wo karena telah merusak rencana besar mereka. Tapi Kyung Jin selalu no comment. Kasus selesai. Myung Wo meminta kunci untuk melepaskan borgol di tangan mereka. Ternyata kunci hilang dari saku Kyung Jin. Agar tangan mereka tak saling sakit karena tarik-menarik,
Myung-woo berinisiatif menggenggam tangan Kyung-jin sampai ke kantor polisi. Apesnya kunci borgol mereka juga tak ada di sana. Akhirnya malam itu mereka terpaksa tidur bersama dengan tangan yang terborgol. Lucunya saat pagi hari, Kyung-jin terbangun dalam keadaan setengah sadar. Ia dengan santai melepas borgol di tangannya untuk menggaruk tengkuruknya, lalu memasangnya lagi tanpa dia sadari. Singkat cerita, sejak hari itu mereka resmi berkencan. Kyung-jin datang ke sekolahnya Myung-woo dan mengakui pada semua murid bahwa mereka berkencan. Saat Myung-woo ke rumah Kyung-jin, ia mengetahui bahwa ternyata Kyung-jin adalah anak kembar. Kyung-jin bercerita bahwa saudaranya telah meninggal karena sebuah insiden kecelakaan saat bertukar peran dengan dirinya. Malam selanjutnya, Myung-woo menelpon Kyung-jin yang sedang berdinas mengejar komplotan penculik. Myung-woo mengetahui keberadaan Kyung-jin saat ini. Ia segera mengejar ke tempat yang dimaksud. Penculik terlihat. Myung-woo berencana menyelamatkan si korban. Konyolnya nih, dia malah terjepit di sebuah dinding sempit hingga dia tidak bisa bergerak. Penculiknya juga sepertinya amatiran. Ia ikut masuk ke dalam dinding sempit dan alhasil ikut terjepit bersama Myung-woo. Saat itulah Kyung-jin datang meringkus si penculik. Tetapi Kyung-jin keheranan saat melihat Myung-woo juga ada di sana. Beberapa hari kemudian, Myung-woo dan Kyung-jin liburan bersama ke sebuah desa di kaki bukit. Myung-woo sangat senang menikmati semiliran angin. Ia bahkan berujar kepada Kyung-jin jika dirinya mati nanti dan Kyung-jin merasakan anginnya, itu adalah dirinya. Malam harinya mereka menginap di sebuah rumah seorang nenek. Di sana Kyung-jin menceritakan sebuah legenda tentang arti menautkan jari kelingking. Myung-woo pun bertanya kepada Kyung-jin, apakah akan seperti putri dalam legenda tersebut, yang akan ikut mati demi bersama pangerannya. Namun Kyung-jin malah mengejek Myung-woo, seolah pertanyaan itu adalah sebuah percandaan. Kini mereka dalam perjalanan pulang ke Seoul. Saat itu hujan turun sangat deras. Tiba-tiba lereng di samping jalan longsor dan mengenai mobil Myung-woo. Mobil terperosok masuk ke dalam sungai. Kyung-jin berusaha payah mengeluarkan Myung-woo yang tak sadarkan diri dari mobil yang semakin tenggelam. Syukurlah mereka selamat. Kyung-jin mencari bantuan dan mereka berhasil menemukan mobil pasukan tentara yang baru pulang bertugas. Mereka kemudian melanjutkan hari seperti biasa. Malam itu Myung-woo menelpon Kyung-jin yang sedang bertugas. Meskipun sering menelpon di waktu yang tidak tepat, namun kali ini Myung-woo merasa suara Kyung-jin agak aneh. Rupanya malam itu Kyung-jin mengejar seorang residivis kejam bernama Shin Chan-soo. Kyung-jin sempat diingatkan oleh rekan patrolinya untuk tidak mengambil kasus ini. Tetapi Kyung-jin nekat agar bisa dipromosikan naik jabatan. Shin Chan-soo memang penjahat sadis. Ia membunuh semua orang yang berada di dalam satu ruangan karaoke bersamanya. Saat Kyung-jin datang dengan rekannya, ia membalikkan meja agar bisa kabur dari mereka. Kyung-jin terus mengejarnya seorang diri karena temannya terluka. Di lain tempat, Myung-woo ikut mencari posisi Kyung-jin saat ini karena ingin membantunya walau sebenarnya Kyung-jin sudah melarang. Terjadi kejar-kejaran antara Kyung-jin dan penjahat. Mereka masuk ke sebuah areal kosong yang gelap. Saat itu dua orang polisi lain juga datang untuk menangkap Chang-soo. Kedatangan mereka tak disadari oleh Kyung-jin. Saat itu baik Kyung-jin dan dua polisi ini melihat Chang-soo dari dua tempat yang berbeda. Saat itu Myung-woo datang dari sebuah gang tepat saat Chang-soo lewat di depannya. Tembakan kedua polisi mengenai dada Chang-soo. Sementara tembakan Kyung-jin meleset. Kyung-jin terkejut melihat Myung-woo telah bersimbah darah. Ia mengira tembakannya membunuh Myung-woo. Sementara dua orang polisi tersebut kabur begitu saja. Nyawa Myung-woo tak terselamatkan. Kyung-jin mencoba menembak dirinya sendiri tapi berhasil digagalkan oleh rekan polisi yang lain. Kyung-jin tak menyerah. Ia tidur di samping jenazah Myung-woo dan menautkan jari kelingkingnya mereka seperti dongeng yang pernah diceritakan oleh Kyung-jin. Sementara di tangan Kyung-jin terlihat sebotol racun. Upaya Kyung-jin bunuh diri dengan minum racun tak juga berhasil, karena ia berhasil diselamatkan tepat waktu. Akhirnya Kyung-jin berdiri di sebuah gedung pencakar langit seperti adegan di awal film. Bedanya, percobaan pertamanya gagal, sebab ada dua remaja laki-laki yang meminta uang Kyung-jin, tetapi tak melarangnya untuk bunuh diri. Mereka sampai berkata-kata mesum pada Kyung-jin hingga membuat Kyung-jin kesal dan mengejar mereka sampai turun gedung. Nyatanya Kyung-jin belum menyerah untuk bunuh diri. Ia kembali menaiki gedung dan melompat jatuh. Namun di bawah gedung sedang ada perayaan konser dengan balon-balon yang dilepaskan ke langit. Kyung-jin jatuh tepat di sebuah balon besar yang terbang terbawa angin hingga dirinya terselamatkan.
Saat turun gedung, Kyung-jin teringat perkataan Myung-woo, "Jika kau merasakan angin saat aku tidak ada, maka itu adalah aku." Itulah kira-kira perkataan Myung-woo saat itu. Di langit, Kyung-jin melihat pesawat kertas terbang di atasnya. Kyung-jin mengikuti pesawat tersebut dan berakhir di rumahnya. Di sana Kyung-jin tersadar bahwa pesawat kertas ini adalah potongan majalah yang Myung-woo buat saat mereka beres-beres rumah. Kyung-jin kini tahu bahwa Myung-woo berada di dekatnya. Lantas Kyung-jin membuat banyak baling-baling kertas agar dia dapat merasakan kedatangan Myung-woo. Beberapa saat kemudian, atas keberaniannya Kyung-jin mendapat promosi untuk bekerja di kantor pusat. Ia dipasangkan dengan polisi Kim, salah satu polisi yang ada saat penembakan Myung-woo. Mereka mulai mengatasi berbagai kasus. Namun sampai saat di rumah, ia hanyalah wanita lemah yang terus menangisi kepergian Myung-woo. Kyung-jin percaya bahwa roh akan berada di dunia selama 49 hari. Oleh karena itu, Kyung-jin menghitung tanggal sampai hari ke-49, berharap bisa bertemu dengan Myung-woo sekali saja. Suatu hari polisi Kim diberitahu bahwa keberadaan Shin Chang-soo terendus. Polisi Kim memilih meninggalkan Kyung-jin karena merasa bisa menangani kasus ini sendirian. Kyung-jin tak tinggal diam. Chang-soo adalah alasan terbesar kematian Myung-woo. Dengan bantuan seorang pengendara, Kyung-jin sampai di sebuah basement parkir. Kyung-jin berhasil menyelamatkan polisi Kim yang hampir ditembak oleh Chang-soo. Aksi kejar-kejaran terjadi. Kyung-jin berusaha membalaskan dendamnya atas kematian Myung-woo. Namun saat itu Kyung-jin berusaha menyelamatkan nyawa seorang bayi. Ternyata Chang-soo telah berdiri di balik tembok dan berhasil mengenai Kyung-jin tepat di dada. Saat Chang-soo hendak kabur menaiki lift, ternyata polisi Kim telah berada di sana. Kemenangan Chang-soo tak bertahan lama, sebab nyawanya berakhir di tangan polisi Kim. Kyung-jin terbangun di hari terakhir di bulan Oktober. Dia melihat keluar jendela, nampak pesawat kertas Myung-woo melayang di sana. Kyung-jin mengejarnya sampai ke rumah. Saat itu seluruh baling-baling di rumahnya tertiup angin. Tak lama kemudian Myung-woo menampakkan dirinya di belakang Kyung-jin. Myung-woo sangat bersyukur bisa bertemu Kyung-jin sebelum dia pergi selamanya. Myung-woo juga berpesan bahwa saat Kyung-jin mendengar dirinya berbisik di dalam angin, Kyung-jin akan bertemu seorang yang mirip dengan dirinya. Lalu Myung-woo pun pergi. Waktu berlalu. Kini Kyung-jin mulai menjalani kehidupan seperti biasa. Saat itu seorang polisi memanggil Kyung-jin untuk menyerahkan buku yang hilang atas nama dirinya. Itu adalah buku yang ingin diberikan Myung-woo sebelum ia tewas tertembak. Kyung-jin tersenyum haru. Ia juga mendengar bisikan suara Myung-woo dalam hembusan angin. Kyung-jin terus mengikuti arah angin dan sampai ke sebuah stasiun. Saat kereta akan lewat, seseorang menariknya mundur karena Kyung-jin terlalu maju. Kyung-jin melihat pria ini dan merasakan lagi bisikan Myung-woo. Ini adalah pria yang dimaksud oleh Myung-woo. Kyung-jin dan pria ini saling tersenyum lalu cerita pun tamat guys ya. Untuk kamu yang menyukai film bergenre melo komedi, film ini tepat banget buat kamu nonton. Di awal sangat lucu tapi di akhir ceritanya sedihnya minta ampun guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.